dapat menemukan solusi dan permasalahan berdasarkan data yang diterima. Selanjutnya, webinar ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan diimplementasikan dalam lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau di lingkungan masing-masing Bapak Ibu sekalian. Dalam hal ini juga dapat memiliki peluang dan tantangan untuk memanfaatkan data dari berbagai aspek yang diintegrasikan sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses pelayanan di lingkungan Ditjen Minerba pada khususnya. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada kegiatan ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh ASN di lingkungan Kementerian SDM, khususnya di Ditjen Minerba. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Bapak Heri Nurjaman atas sambutannya. Selanjutnya, kami juga mengingatkan kepada seluruh peserta yang sudah hadir, bahwasannya webinar ini telah menghimpun 500 peserta yang sudah mendaftar kepada kami dan sudah mengisi kuesioner singkat mengenai apa yang dimaksud dengan Big Data tersebut, apakah dimengerti oleh seluruh peserta. Mungkin host bisa menampilkan hasil dari kuesioner tersebut. Ya, bahwasannya dari 500 peserta yang telah mendaftar kepada webinar ini, menyebutkan bahwasannya 74% pernah mendengar apa yang dimaksud dengan Big Data. 26% belum pernah. Selanjutnya. Lanjut, pertanyaan kedua, seberapa paham peserta yang telah mendaftar tentang Big Data tersebut, baik mengenai konsep maupun penggunaannya. 58% menyebut kurang paham, 23% menyebut cukup paham, 4% menyebut paham, dan 15% tidak paham sama sekali. Selanjutnya, dari 74% peserta yang telah mendaftar ini pernah mendengar Big Data, bahwasannya 60% kurang paham mengenai konsep serta penggunaan dari Big Data tersebut, 30% cukup paham, 6% paham, dan 4% tidak paham sama sekali. Memang cukup menarik pembahasan pagi hari ini, dikarenakan memang Big Data ini sangat mempengaruhi bisnis proses baik di birokrasi maupun di swasta. Oleh karena itu, kami sudah mengundang salah satu pakar dalam Big Data yang akan membawakan materi yang berjudul Big Data and Machine Learning untuk optimalisasi kerja energi di era disruptif. Tema ini akan dibawakan oleh Bapak Hari Patria yang merupakan pakar di bidang data analytics, akademisi, serta Vice President of Corporate Planning dan Business Development dari PT Berdikari Persero. Sebelum memulai materi, mungkin kami mengingatkan kepada para peserta yang telah bergabung untuk mengisi absen dalam chat dari Zoom webinar series ini. Kami tidak lupa mengingatkan bahwasannya untuk mengisi absen nanti akan mendapatkan sertifikat yang akan panitia bagikan di akhir acara. Serta di akhir acara, setelah pemaparan ini, akan ada kuis yang berhadiah 250.000 voucher OVO dan atau GoPay yang akan diberikan kepada 3 pemenang kuis tersebut. Baik, tidak perlu berlama-lama dikarenakan materi ini cukup menarik dan dibawakan oleh pakar yang sangat berpengalaman dalam bidangnya. Kepada Bapak Hari Patria, kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Mas Adit, apakah sudah mendengar jelas suara saya? Sudah mendengar jelas. Oh, baik, sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan ya untuk berdiskusi sekaligus belajar di pagi yang baik ini dengan agenda Big Data dan Machine Learning. Saya mengucapkan... Monitor Pak, saya kebetulan ada acara sebelah sebentar. Lanjut.
saya mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Ditjen Minerba SDM, tadi diwakili oleh Bapak Sekretaris Ditjen ya, Bapak Heri Nurzaman, kemudian para panitia yang berpartisipasi untuk menyiapkan acara ini, dan termasuk juga para peserta ya, Fans Learning Club yang sangat antusias untuk mengikuti sesi pagi ini. Sudah terdaftar 500 peserta ya. Kemarin saya juga ditanya dari sosial media apakah masih bisa mendaftar, ternyata sudah memenuhi 500. Mungkin kita harapkan semoga bisa terisi penuh nanti sambil berjalan ya sampai jam 9 ya. Baik, tadi saya sudah mengucapkan terima kasih. Selanjutnya saya coba mulai ya mengulas mengenai materi sambil berkenalan singkat. Saya sudah siapkan materinya. Mohon diinfo, Bapak Aditya, kita sampai jam berapa untuk saya presentasi? Nanti tolong diinfokan ya, sehingga saya bisa ngatur time manajemennya. Untuk presentasi sampai jam 11.15, Pak. Baik. Slide saya sudah kelihatan ya? Sudah. Baik. Kita mulai ya. Saya akan bawakan dua materi sih, Big Data dan Machine Learning. Intinya Big Data itu adalah noun ya, jadi bendanya ya, objeknya. Sementara Machine Learning itu tools untuk mengolah data. Ada yang menyebutkan analytics, ada juga yang menyebutkan itu tambahannya dengan Machine Learning. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Kita coba diskusi santai, tapi juga valuable dan insightful. Saya Hari Patria. Saat ini saya bekerja di Berdikari sebagai Vice President Corporate and Business Development. After office hour di malam hari dan di hari Sabtu saya bekerja di UI untuk data analytics dan bisnis strategi di SBM MBA ITB. Jadi beberapa kali mendapatkan penghargaan, alhamdulillah. Jadi 2020 lulus sebagai doktor di Strategic Management dengan prestasi terbaik dan tercepat. Jadi sekali bukan risetnya, tapi banyak proses yang saya lalui, seperti iceberg fenomena, banyak courage, kemudian ada late night, ya, ada risiko, critics, dan sebagainya. Lalu pengalaman juga, alhamdulillah, sudah banyak berpengalaman juga di berbagai perusahaan, dari upstream di hulu, untuk migas, kita migas, ya. Kemudian di midstream, di PGN, kemudian awalnya juga sebagai contractors, engineer di EPCI company untuk proyek upstream, lalu di downstream untuk IPP, untuk PLN swastanya, kita bangun gas fire power plant, gas fire power plant, kemudian masuk ke downstream di Nusa Trofin, dan saat ini saya berkarir di Berdikari Persero, jadi masuk di bisnis yang baru ya, di poultry, tapi secara competence itu sangat terkait dengan corporate strategy dan business development. Lalu saya singkat, menyelesaikan S1 di ITB 2008, teknik kimia, lalu lagi di teknik kimia di UI untuk spesialisasi gas dan manajemen, karena waktu itu lagi eranya gas, jadi transformasi dari minyak ke gas. Kemudian saya juga lanjut lagi kuliah di economics ya, untuk energi economics, karena waktu itu masa perlu banget ya sebagai komersial spesialis di SKK Migas untuk LNG, kan itu komoditas global ya. Jadi saya perlu tahu mendalami terkait dengan market global. Dan terakhir dengan siswa LPDP menyelesaikan S3 di bidang PhD Strategic Management. Ini beberapa legacy ya, non-financial atau award, tapi juga legacy. Jadi tentunya saya akan berlanjut terus. Jadi saya punya hobi, Pak, hobinya belajar ya. Mungkin jarang-jarang, tapi ya begitulah ya. Jadi saya senang nulis, kemudian senang present, kemudian ngisi berbagai acara di pabrik, mendapatkan juga penghargaan tesis terbaik juga di UI tahun 2015. Lalu selain tadi bekerja, kemudian mengajar, belajar di kampus, saya juga menjadi tenaga ahli di berbagai perusahaan. Ya, ini di hari Sabtu dan Minggu jalan juga, alhamdulillah sampai saat ini. Jadi udah menyelesaikan proyek di Pertamina dengan Yakni, kemudian ada PGN, beberapa proyek. Ini untuk dashboard data analytics, kemudian ada beberapa juga di startup, lalu di
Telkom sampai saya sudah berada di proyek yang kedua. Sekarang jalan juga di hari Sabtu dengan Paragon ya untuk consumer analytics dan machine learning. Jadi di perusahaan sebelumnya juga di Petrovin saya membangun Gisjet dari awal sebagai owner, mendapatkan juga sebagai investigator. Kita menggabungkan data internal ya, data-data operasi plus dengan data dari market. Jadi saya ambil data dari BPS terkait dengan survei lapangan usaha, itu kan dikeluarkan per kuartal, ada yang semester, ada yang bulan. Kita combine ya, sehingga bisa memetakan peluang bisnis yang bagus dari sisi market di mana dan sesuai dengan kompetensi perusahaan. Nah, ini kira-kira yang saya create ya. Ini dari data ada sekian juta basis data, terus di profiling ya, kira-kira segmen marketnya itu mana aja, kemudian produknya, positioningnya seperti apa, model delivery-nya seperti apa, sehingga dengan mudah dari sekian juta transaksi, kita tahu oh paling banyak tuh produk B, kemudian kirim ke region A misalnya dengan model logistik misalnya yang standar. Sehingga kita mudah memonitoring setiap waktu, kira-kira ada perubahan nggak nih dari pola pengiriman, dari penjualan ya, dan lain-lain. Termasuk juga kita bisa monitoring secara spasial ya, kira-kira secara penjualan ada perubahan nggak nih di daerah mana ya dan sebagainya. Lalu menggunakan juga estetik ya, jadi ada campuran dengan seninya, sehingga kita bisa melihat itu dinamika perharian ya. Ini level memang enterprise, dan pagi ini kita nanti akan diskusikan ini manfaatnya untuk public policy. Ya. Lalu ini waktu itu mau mengisi acara di MMG Media, itu kita membicarakan mengenai pandemic dan global economic challenge. Ya. Jadi kita menggunakan data dari Johns Hopkins University, lalu memprofiling ya kira-kira persebaran pandemi seperti apa dan impactnya terhadap makroekonomik. Ini beberapa. Alhamdulillah sudah menyelesaikan proyek di PGN, ini proyek yang kedua. Jadi kita mengerjakan, kita itu maksudnya saya dengan peserta tim. Jadi peserta tim itu ada sekitar 12 orang. Saya sebagai fasilitator end-to-end dari awal, dari data transformation sampai dashboard delivery-nya. Jika mereka bisa sampai saat ini digunakan harian untuk memonitoring operasi, produksi, dan pemeliharaan ya, untuk di gas distribution management system. Lalu ngisi berbagai acara juga ya, di Indosat kemarin consumer analytics, consumer behavior, kemudian di Paragon ini saat ini proyek sedang berjalan ya untuk consumer analytics juga dan dengan machine learning. Lalu di Telkom juga jalan proyek yang kedua, di IAKMI kita proyek waktu itu yang di Balikpapan untuk business intelligence. Nah ini contoh, ini tampilan di cover doang saya bisa sampaikan, tapi kalau dalamnya ini saya nggak bisa. Jadi dari data sekian banyak dari operasi dan pemeliharaan, kita bisa bikin KPI monitoring system. Ya. Nah, jadi kita tahu kapasitas jaringan harian berapa persen, pencapaian berapa persen, kemudian secara realisasi kontrak, ya, kemudian dari sisi operasi, terus realisasi terhadap rencana kerja anggaran perusahaan. Ya. Ini setiap kita klik di sini itu detail muncul semuanya. Jadi kita klik misalnya operation, muncul operation. Jadi ada flow-nya berapa, pressure berapa, kemudian pipanya di mana, jaringan segala macam detail. Terus kita klik misalnya masuk ke resources perusahaan, itu ada anggaran, realisasi, kemudian ada manpower dan sebagainya. Dan ini kita bisa real time ya, jadi udah terintegrasi dengan smart data. Jadi ini datanya jalan terus ya, jalan terus. Sehingga kalau saya datang ke PGN, kita hanya lihat di monitoring dashboard mereka itu kelihatan profil harian, kemudian profil mingguan, profil bulanan. Sehingga secara outcome-nya itu akan memudahkan manajemen untuk memonitoring dan mengambil keputusan. Ya, jadi tips dari big data dan analytics, machine learning itu adalah provide better informed decision. Jadi kita bisa mengambil keputusan berdasarkan data dan informasi. Jadi lebih akurat, lebih precise, dan lebih cepat dan lebih efisien. Nah itulah tujuan dari big data dan machine learning. Nah ini proses waktu itu delivery workshopnya. Jadi dari pengenalan data filosofi, kemudian selecting chart, ya, kemudian statistical, plus juga dengan sedikit ada programming, ya, sama juga untuk finalisasi dashboard. Jadi tidak hanya terkait dengan technical aspek, tapi yang paling penting itu adalah
bagaimana kita mengkomunikasi ya insight dari data sehingga manajemen itu bisa cepat menangkapnya dan membantu mereka dalam mengambil keputusan. Nah, ini saya sekarang masuk mulai pengenalan singkat. Jadi ada sifatnya itu deduktif di bagian kiri. Jadi saya dari yang umum ke nanti yang khusus. Sementara yang sebelah use case dan agility ini nanti sifatnya induktif dari yang mana kan? khusus gitu ya. Nanti kita tarik pengaruhnya kita bisa atau even kita mengoptimize ya policy yang sudah ada sehingga bisa memberikan ya advantage yang lebih baik, apakah buat government ya, buat society, termasuk juga buat iklim investasi. Kita mulai dari sisi background. Jadi sekali lagi backgroundnya ada dua, dari ada sisi supply dan dari sisi demand. Kalau dari sisi supply ya ini memang sudah ada evolusi ya, dari teknologi computing ya. Jadi ada teknologi computing berevolusi ya, dan ini menghasilkan berbagai temuan inovasi ya yang dulunya kita tahu di tahun pre-1800-an itu yang pertama kita kenal itu adalah Leibniz atau binary logic. Ya ini paling dasar. Dan secara visualisasi itu juga masih sangat basic dan matematik kita biasanya dulu menggunakan Newton-Raphson ya buat trial error ya. Nah, kita dulu di kalkulus ya sama di statistik proses belajar Newton-Raphson, kalkulus, logaritmik ya. Dan Bayes theorem juga kita udah kenal, probability correlation. Ini pokoknya yang basic banget lah dulunya. Ini sekarang berevolusi. Jadi ada penemuan untuk AI ya. Kemudian ada John Tukey ya. Terus masuk juga ke penemuan masuk ke data science ya. Di sini kita mulai masuk ya, di sini ada SAS kita tahu tuh di tahun 1974, 1989 ya. Lalu masuk ke database marketing, data mining, ini masuk di tahun 90-an. Jadi tahun 90-an itu kita udah kenal data mining, data science, classification gitu ya. Sampai yang terakhir itu kita masuk ke eranya data science. Di sinilah muncul ada big data, ada muncul itu deep learning dan lain-lain. Nah, jadi ini proses evolusinya. Dari sisi supply teknologi ya, itu memang sangat bagus evolusinya. Lalu kita lihat juga dari the wave of innovation, gelombang inovasinya ya. Jadi yang dari sifatnya mainstream, database dulu, kemudian masuk personal computing, lalu kita masuk ke internet e-commerce ya, mobil broadband, social media, sampai saat ini tuh ke era big data. Ini proses evolusi. Dan dari sisi demand ya, dari demand itu masalah yang kita hadapi semakin kompleks ya. Kalau dulu kita levelnya itu tahu apa yang kita tidak tahu ya, know the unknown ya. Sehingga kita bisa konstruk variabelnya, kita bisa observasi, collect datanya, lalu kita bisa lakukan analisis. Bisa kita regress ya, pakai statistik dan sebagainya. Tapi dengan kondisi saat ini, kita masuk levelnya unknown the unknown ya. Atau masuk event itu ke unknowable unknown. Jadi pada dasarnya kita nggak pernah ngalamin sehingga kita nggak tahu misalnya dampak pandemik gitu ya terhadap perekonomian itu kan sulit memprediksinya kondisi saat ini karena banyak sekali variabel. Atau misalnya pertanyaan kapan pandemik berakhir kan? Nah, itu juga memprediksinya kan banyak variabel yang harus kita define. Kita masuk ke fase unknown di unknown gitu ya. Nah, jadi ada dua hal ini dari sisi supply teknologinya sangat bagus evolusinya. Dari sisi demand, permasalahan di industri, kemudian di pemerintah juga semakin kompleks dan complicated. Sehingga muncullah berbagai terobosan teknologi ya. Nah, di sini dia masuknya ini. Jumlah data itu semakin banyak. Jadi big data itu at least ada 4P ya sebagai karakteristiknya. P yang pertama itu volume ya. Jadi volumenya makin banyak. Dulu kita ngolah data hanya kilobyte ya. Sekarang sudah megabyte bahkan gigabyte. Ya, dulu kita ngolah data di Excel hanya 200 baris udah banyak kayaknya ya. Kalau sekarang kita ngolah data itu biasa udah ke bawah tuh udah 20 juta betulnya, 20 juta baris. Sehingga tools yang digunakan, mindset yang diaplikasikan itu juga tentunya berbeda dengan yang lama ya. Nah, itu dari sisi volume. Lalu yang kedua itu dari sisi variety dari data. Kalau dulu data yang kita record itu hanya bersifat angka.
ya, numeric numbers. Kalau saat ini kita bisa mendapatkan data dari gambar ya, kemudian dari testimoni, dari tweet sosial media. Nah, itu kan datanya beragam ya. Jadi ada data yang bersifatnya itu angka, ada yang non numerik, misalkan dia tadi nominal, ada juga data ordinal, data interval dan sebagainya. Jadi datanya sangat beragam. Lalu yang V ketiga itu adalah velocity. Datanya semakin cepat. Dulu kita merecord sales itu harian ya. Kalau sekarang record sales itu bisa jam-jaman, bahkan kalau di beberapa fast moving consumer group ya mereka recordnya udah bikin minutes ya. Atau kalau di airline ya airline mereka bisa bikin seconds ya karena perputarannya sangat cepat. Jadi itu at least ada 3 V ya. 3 V itu untuk mengidentifikasi karakteristik dari big data gitu ya. Nah, jadi semakin banyak jumlah datanya, semakin kompleks permasalahannya, sehingga kalau kita ingin menghasilkan advantage yang lebih, outcome yang lebih bagus ya, tentunya tools ya, teknologi yang kita gunakan juga harus semakin canggih gitu ya. Kalau dulu kita menggunakan tradisional machine learning itu seperti statistik lah, udah banyak lah alih-alih statistik gitu ya. Kita menggunakan SPSS, menggunakan EDUS, menggunakan Stata dan sebagainya. Saya juga lalui itu di ekonomi ya. Namun era saat ini ya itu memaksa kita untuk mengambil decision lebih cepat lagi nih, lebih cepat lagi. Bagaimana kita bisa menginjek ya, algoritma di dalam mesin sehingga pada saat datanya berubah ya, itu otomatis mesin mengolah dan outcome-nya yang akan berubah gitu ya. Jadi secara otomatis tanpa melakukan intervensi. Itu kita sebut sebagai ya unsupervised machine learning. Jadi kalau misalnya kita melakukan misalnya regresi, klasifikasi gitu ya, dengan statistik dan kita masih menginput secara manual itu levelnya adalah tradisional atau supervised machine learning. Tapi kalau sudah mesin secara otomatis dia langsung dengan algoritma yang kita injek langsung memberikan insight, nah itu kita sebut unsupervised machine learning. Dan teknologinya semakin canggih, dia masuk ke neural network. Jadi dengan library package yang lebih canggih ya, ini menggunakan seperti jaringan saraf tiruan gitu ya, jaringan saraf tiruan. Jadi kita bisa mengadres itu hal-hal yang lebih complicated lagi gitu ya. Ini ada library-nya neural net gitu ya, atau deep layer gitu kalau di R programming. Ada juga deep neural network. Nah, intinya semakin canggih metode yang kita gunakan ya, ini value yang kita hasilkan juga semakin akurat ya, secara hasil lebih valid dan sebagainya. Dan ini berlaku tadi ketika datanya semakin banyak. Jadi kalau misalnya kita menggunakan machine learning, tapi data kita sedikit ya, apakah datanya itu hanya agregat atau dia hanya time series, tidak ada level per individu, itu tentunya belum memenuhi tadi unsur dari big data ya. Jadi memang ini datanya harus banyak, kita harus ikut banyak data ya. Ini sangat kontekstual dengan kondisi saat ini. Ya, sudah banyak instrumen-instrumen untuk merecord data ya, sehingga data kita banyak banget. Pas banget lah eranya untuk machine learning. Ya. Jadi di ekonomis bahkan menuliskan ya, the world most valuable resource is no longer oil, but data gitu ya. Jadi data itu menjadi new oil. Ya. Kenapa dia menjadi new oil? Karena kita bisa mendapatkan value ya dari insight yang kita peroleh dari pengolahan data gitu ya. Misalkan dari data kita tahu, oh momentum penjualan paling bagus itu misalkan di Q3 misalkan gitu ya. Q3 di setiap tahun atau di Q4 ya trennya mulai meningkat dan sebagainya. Nah, sehingga kita bisa siapkan dari sisi sumber daya perusahaan, kemudian kita siapin sarana prasarananya gitu sehingga kita bisa mengambil momentum mendapatkan keuntungan lebih di momentum tersebut. Ya. Nah, ini yang ketiga kita masuk ke data dan machine. Ya, jadi data dan machine datanya itu bendanya ya. Mesin itu kalau saya menganalogikan itu sebagai verb, kata kerja ya. Kalau kita mau mendeliver message, at least di dalam statement kita harus memiliki subjek, predikat lah minimal ya. Terus dengan objek apalagi ditambah dengan keterangan gitu ya. Jadi data ini sudah ada objek, bisa kita buat jadi subjek atau objek. Mesin ini itu tools-nya yang membuat ini menjadi sebuah statement. Jadi kata kerja. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita mengunlock the value of data. Saat ini terjadi sebuah paradoks ya. Jadi organisasi sudah banyak merecord banyak data ya, sudah membangun sistem-sistem database gitu ya.
Tapi yang menjadi pertanyaan dari manajemen pimpinan kita, hasilnya apa nih itu? Kan setiap kita spending sesuatu itu kan investasi ya. Returnnya seperti apa? Itu yang menjadi paradoks saat ini. Jadi banyak data, big data, tapi less value ya. Nah, sehingga ada missing link di situ, yaitu di tools-nya. Nah, kita ingin bagaimana mengunlock value dari data ya dengan ya by developing advanced analytics dan machine learning gitu ya. Jadi kita masuk ke levelnya itu tidak hanya level basic. Kalau level basic dari data itu adalah descriptive analysis ya. Jadi kita hanya mendescribe bulan ini sales kita sekian juta ya. Kemudian dari sales sekian juta ya, penjualan tertinggi di daerah A, daerah B, daerah C, produk tertinggi A, B, C dan sebagainya. Itu deskriptif. Kalau diagnostik kita udah mulai masuk nih. Kira-kira sales kita tertinggi secara cost structure, kemudian dari sisi gross profit-nya seperti apa? Sudah mulai didiagnos. Kita naiknya itu karena apa? Karena produk yang mana kita bisa naik bulan ini, terus dari sisi cost kira-kira ada penurunan nggak dari sisi cost kita, bagian yang mana, kenapa, dan sebagainya. Itu diagnostik. Kalau level prediktif, ini value-nya lebih besar. Karena kita sudah mulai berpikir, oh dengan tren 6 bulan terakhir selama pandemik seperti ini, kira-kira sampai akhir tahun kita bisa nggak achieve performance kita at least 90% misalkan. Kalau kita mempredik perilaku dari konsumen kita, dengan adanya perubahan perilaku di masa pandemik ya terkait dengan konsumsi mereka, apakah kita bisa mendesain ya sebuah produk, apakah itu produk, teknologi ya, mode delivery, channel atau juga policy sehingga kita bisa mencapai tujuannya. Jadi dari perubahan perilaku ya, kita bisa mendesain sesuatu sehingga bisa mengoptimalkan value. Nah, itu prediktif ya. Dan terakhir tuh ada level paling advance lagi itu adalah preskriptif. Kalau preskriptif, bagaimana kita mengoptimalkan model ya sehingga secara value itu jauh lebih bagus. Dan terakhir juga ada lagi yang terbaru tuh disebut dengan cognitive analytics. Tapi saya tidak mau terlalu detail, kita kayak harus bertahap karena sebenarnya tadi banyak umum ya. Jadi intinya data ini adalah objeknya ya, subjeknya manusia. Mesin ini itu adalah verb-nya ya. Jadi kita bisa mendeliver pesan ya ketika kita memiliki subjek ya, kemudian kata kerja, verb dan juga objek ya. Nah, itulah jadi dibutuhkan satu rangkaian. Makanya tadi judul saya adalah big data dan machine learning. Karena kalau hanya big datanya saja, kita berbicara itu baru sebatas noun ya, baru sebatas objek. Kita kan harus memberikan value. Maka kita juga harus mengambil dari sisi teknologi pengolahannya. Nah, ini contoh yang digunakan di Shell Global ya. Shell Global itu mereka sudah mulai dari sejak tahun 2014 ya. Jadi mereka sudah merecord data-data dari upstream ya, dari downstream ya. Itu pertama terkait dengan profiling ya, profiling operation, production, kemudian dari sisi downstream itu retail dan sebagainya. Nah, itu dalam level deskriptif ya. Lalu mereka bisa mendiagnos kira-kira paling besar di mana gitu ya. Dan juga dia bisa mempredik ya. Jadi forecasting, dia melakukan forecasting, melakukan predictive analytics. Jadi ini sudah ada ruang kontrol monitoring ya, yang bisa tidak hanya mereport sifatnya, tapi juga membantu dalam proses pengambilan keputusan. Di Indonesia saya kira sudah mengadopsi seperti ini. Saya sudah masuk ke data center beberapa institusi, termasuk juga former institusi saya dulu di SKK Migas. Itu sudah ada ruangan khusus besar dikembangkan seperti ini. Namun yang saya lihat kemarin, saya diminta memberikan masukan ya. Itu memang levelnya udah cukup bagus, namun ada yang perlu ditingkatkan. Jadi kita tidak hanya nanti levelnya deskriptif dan diagnostik, harusnya masuk ke prediktif. Jadi kita memberikan gambaran kira-kira profil produksi dengan pensa ini seperti ini, bakal seperti ini ke depannya. Terus faktor apa yang paling menentukan? Jadi kita menggunakan machine learning. Nah, itu kemarin masukan saya. Jadi tidak hanya kita sebatas mereport ya, tapi memberikan rekomendasi. Jadi better information. Nah, ini yang digunakan mining company di Utindo. Juga dalam proses operasinya juga menggunakan AI ya dan analytics ya. Ini mereka sudah mulai di tahun 2015. Lalu untuk renewable energy juga cukup banyak ya. Sumber energi itu memang dia sangat mendukung ya untuk implementasi advanced analytics dan artificial intelligence. Karena sudah banyak tools instrumen kontrol yang bisa merecord data. Jadi kita cek data,
datanya itu bisa dari weather forecast ya, kita dari BMKG gitu ya, kan udah kelihatan cuaca ya, kemudian perbankan ya, dan sebagainya. Kemudian ada juga proyeksi dalam sekian minggu ke depan, sekian bulan ke depan, sehingga kita sudah bisa memforecast kira-kira dengan tingkat intensitas matahari ya, kemudian hujan, lain itu berapa besar energi yang kita bisa absorb dengan solar PV gitu ya. Nah itu. Untuk wind energy juga sama ya, itu di Eropa udah banyak menggunakan itu, sehingga mereka bisa memforecast. Dan forecast ini kan salah satu terobosan untuk mengadres ya terkait aspek seasonality dari renewable. Renewable ini kan bagus sebenarnya, dia sustain. Cuman kan secara continuity itu yang menjadi isu. Makanya dengan melakukan forecast, kita bisa mengoptimalkan ya yang akan berjalan proses operasinya, komersial dan sebagainya. Nah, ini top 10 AI industrial use case yang banyak digunakan sampai saat itu adalah untuk predictive analytics ya, untuk intelligence. Kemarin yang di project di PGN, ya, kita juga membuat predictive analytics dengan tren history ya, dari hours yang berjalan, kemudian dari data-data maintenance ya. Jadi spare part mana yang paling sering banyak diganti itu kita profiling dari sisi asetnya, kemudian areanya ya, termasuk juga data-data operasinya, sehingga kita bisa ya membuat top priority spare part mana yang harus dibuatkan stok gitu ya, berdasarkan data-data tadi itu dengan predictive management, sehingga kita bisa mengurangi downtime ya, downtime sama cost yang disebabkan oleh unplanned shutdown. Lalu yang kedua itu quality inspection dan assurance, ini hampir sama juga dengan maintenance. Intinya kita bisa mempredik kira-kira ini alat harusnya digantinya kapan dengan data-data historical. Atau misalkan dengan klasifikasi, kita mau predik itu biasanya terjadi masalah safety atau operation itu disebabkan apakah karena human error, apakah karena alatnya, atau karena prosedurnya ya, atau karena faktor lingkungan. Nah, jadi dari data-data terjadinya gagal operasi, itu terjadinya kebocoran dan sebagainya, itu kita record dengan klasifikasi, kita akan cari variabel mana yang paling menentukan menyebabkan terjadinya insiden. Ya, jadi quality inspection dan assurance. Di manufacture ini juga banyak untuk optimasi proses ya. Lalu untuk supply chain ya dan sebagainya. Jadi cukup banyak aplikasinya. Nah, ini library yang digunakan untuk machine learning. Sampai saat ini ada dua tools yang paling populer, itu ada Python dan juga dengan R. Ya. Kalau di sini saya memberikan terkait dengan roadmap-nya. Kira-kira map-nya ini seperti apa sih gambaran keseluruhan ya. Tadi saya sampaikan ada supervised learning. Jadi supervised learning itu masih ada intervensi dari user ya di dalam menyusun hipotesis, mendevelop model ya, menentukan variabel dan sebagainya. Kita masih pakai supervised learning. Nah, ini ada beberapa library itu metodenya. Kalau bahasa sederhananya metodenya. Jadi untuk kita melihat misalnya akurasi, apakah kita menggunakan neural net ya atau random forest ya, kernel, SPM dan sebagainya. Ini kita bisa gunakan ini ya. Lalu untuk decision tree ya, kita untuk nanti saya akan demokan ya, ada gambarnya seperti apa. Ya, ada nebase ya, ini untuk supervise. Nah, ini yang unsupervised ya, unsupervised itu ini intervensi dari user itu semakin sedikit ya, jadi unsupervised. Ada yang terakhir lagi itu ada learning dan sebagainya. Jadi di sini sih ada 3 yang garis besarnya. Pertama itu regresi ya, kita melakukan regresi misalkan pengaruh dari income terhadap konsumsi itu kan gampang ya, kita pakai regresi ya. Tapi kalau misalkan kita mau mempredik ya konsumen kita yang berhenti berlangganan disebabkan oleh apa gitu ya. Nah, itu kita masuk ke klasifikasi gitu ya. Atau misalkan kita mau mendetek nih, kira-kira konsumen kita ini tuh adanya di loyal consumer atau dia sebagai konsumen baru ya, kita pakai cluster ya. Jadi itu ada 3 biasanya yang digunakan, regresi ya, kemudian clustering sama klasifikasi. Nah, ini roadmap juga ya, buat kelihatan tuh apa sih ini barangnya gitu ya.
Nah, biasanya tadi 3 ya, regresi, klasifikasi ya, clustering ya. Kalau yang lain adalah kalau asosiasi kita udah kenal tuh korelasi ya. Jadi kita cek dulu nih, ada correlation nggak nih? Kalau misal ada correlation, baru kita cek causation. Tapi kalau sudah korelasinya nggak ada, berarti nggak bukan causation. Lalu ada juga dimension reduction ya. Biasanya kita menggunakan principal component analysis. Ini saya belajar ini karena belajar statistik, belajar multivariat ya. Jadi memang secara background saya nggak ada pernah computer science, nggak pernah math, nggak pernah IT ya. Tapi sebenarnya machine learning ya, data science itu kombinasi antara computer science plus dengan statistik dan math ya, plus dengan domain bisnis ya. Nah, saya sudah dapat 2, tinggal computer science itu bisa belajar sekarang dari YouTube, dari kitab ya, dari community itu banyak banget. Jadi kalau kita sudah tahu fondasinya filosofi, kenapa kita menggunakan klasifikasi? Kapan kita menggunakan clustering? Kapan kita harus hanya segera meregresi atau korelasi? Itu mudah sekali kita buat menemukan package-nya, library-nya, kemudian ada algoritmanya. Karena saat ini eranya open source ya, dan banyak pakar-pakar itu sangat humble, mereka mau share referensinya gitu ya. Bahkan kita bisa clone ya dari kitab, langsung dapat skripnya. Jadi purpose-nya adalah kita bisa mengadres ya sebuah permasalahan, memberikan solusi ya. Kalau saya sih purpose-nya itu bukan untuk menjadi ahli skripnya, bukan. Skripnya tuh skrip apa aja sepanjang bisa mengadres permasalahan ya, tujuan kita itu adalah outcome-nya kan. Goals-nya kan ada outcome, bukan skripnya. Nah, ini yang untuk R ya, untuk R programming. Ini semua package sudah tersedia ya. Saya juga udah hampir pakai semuanya untuk regresi, untuk klasifikasi, clustering, kemudian dimensionality reduction ya. Terus ada juga untuk yang Python ya. Hampir bersama lah. Jadi ada clustering, kemudian tadi ada linear regression ya, ada klasifikasi dan lain-lain. Ini sangat teknis ya, tapi nggak usah khawatir, ini sangat mudah didapatkan ya. Jadi kita tinggal searching aja, cari scriptnya, lalu kita ngerti variabel, yang paling penting kita ngerti logiknya ya. Kenapa kita menggunakan misalnya naive Bayes ya? Kenapa kita nggak hanya random forest doang gitu dan sebagainya? Itu ada beberapa pertimbangan. Termasuk kita bisa menguji validity ya, menguji ROC-nya dari setiap metode yang kita gunakan gitu. Itu sangat teknis, saya nggak mau terlalu dalam di sana, nanti jadi kabur message-nya. Minimal kita di sesi kali ini ya, kita coba lihat gambaran secara besar. Nanti kalau ada pertanyaan disilakan. Nah, lalu kita masuk ke fase yang agility. Nah, ini penting sekali ya dalam rangka kita mengalok value dari data. Ya, kita sudah punya data yang cukup banyak ya, lalu kita sudah menggunakan machine learning. Tapi bagaimana kita mendeploy ya, dari data sampai menjadi insight ya. Insight itu rekomendasi strategis lah kalau di bahasa Indonesia kan. Sampai menjadi outcome buat organisasi. Nah, itulah membutuhkan agility. Di sini peran dari user ya, dari manusia, udah di sisi struktur organisasi, dari tim dan sebagainya. Nah, kalau mesin itu berbicara mengenai mesin ya. Padahal pada saat kita bekerja itu juga peran dari manusia. Jadi kita sebut itu sebagai human and machine learning ya. Nah, di sini kalau kita antara maturity of analytics capability, jadi kemampuan di dalam ya mengolah data. Jadi analitik itu kan kemampuan mengolah data gitu ya. Lalu di sini adalah user engagement ya. Keterlibatan dari sisi user. Ya. Semakin bagus, ya, semakin intens user terlibat, kemudian semakin baik kemampuan untuk mengolah data ya. Nah, disinilah kita masuk level yang penting ya. Jadi untuk optimasi model ya. Jadi kita sudah predictive modeling, lalu bagaimana nih kita bisa mengoptimalkan model dan bisa mendrive ya sebuah perubahan di organisasi sehingga insight yang kita hasilkan dari dashboard ya, itu bisa memberikan outcome buat perusahaan, buat organisasi gitu ya. Karena biasanya kita sudah mengolah banyak data ya, sudah mendapatkan insight, tapi pada saat dieksekusi, itu ada isu dari sisi readiness perusahaan ya. Misalkan kita menggunakan machine learning itu, kita udah tahu nih, oh kalau hubungan antara harga dengan demand itu sensitivitasnya, statistiknya 100% gitu ya. Pada saat kita mau menurunkan harga bisa membooting ya, itu tidak take it for granted langsung kita turunkan. Banyak variabel lain yang harus kita perhatikan, misalkan dari sisi kontraktual isu ya, kita harus ambil ya. Kemudian bagaimana pengawasannya ya,
Terkadang misalkan kan komoditas berubah, kita menggunakan beberapa reference harga. Ada harga batas atas, ada harga batas bawah. Itu secara filosofi, secara teoretikal itu bagus banget ya. Tapi pada saat eksekusi di lapangan itu tidak semudah itu ya. Jadi bisa terjadi multi interpretasi dari mitra kita dan sebagainya, sehingga ya tadi dalam tataran data learning ya, itu dalam tataran riset itu bagus. Tapi pada saat kita eksekusi di lapangan ternyata banyak isu-isu lain dalam sisi aspek pengawasannya ya. Makanya dibutuhkan user engagement. Ya, jadi seberapa bagus pun insight yang kita hasilkan, tapi waktu kita eksekusi ternyata nggak memberikan value, ya itu berarti kurang optimal gitu. Nah, sehingga ada beberapa perspektif sekarang itu biar lincah, kita itu ada semacam intelligent pipeline. Itu dari plan, kita udah harus punya planningnya ini seperti apa nih. Terus ada development-nya, testing-nya, terus deploy sama operate. Ini sangat teknis ya, tapi kira-kira ini kita bisa adopsi bagaimana kita mengeksekusi sebuah insight yang didapatkan dari data ya, sehingga dia bisa memberikan value untuk organisasi. Dan mindset kita itu adalah customer ya, harus customer sebagai stakeholders. Ya, bagaimana kita bisa meningkatkan kepuasan mereka, misalkan dari sisi delivery ya, tidak hanya dari sisi kita nurunin harga ya, kita delivery, kemudian dari quality produk ya, kemudian kita juga bisa memberikan semacam loyalty program dan sebagainya. Itu salah satu bagaimana strategi untuk meningkatkan customer. Nah, lalu data science proses, ini proses-proses yang kita gunakan ya, di dalam end-to-end dari sisi collecting data ya, jadi kita gather datanya ya, lalu kita cleansing ya, ini cleansing ini merupakan effort terbesar ya, jadi biar bayanginnya itu, wah, bakal ngurusin model ya, milih library, package segala macam, ternyata ya pekerjaan terberat dan terbanyak itu adalah data cleansing. Karena datanya itu sebagian dia terstruktur, kalau kita ambil data-data dari database kan sudah terstruktur. Tapi juga ada data yang semi structure ya. Misalkan di data itu dicatat tahun namanya apa ya. Tahun sebelumnya dia gitu ya. Padahal sama. Tapi data kan nggak kenal itu. Pokoknya yang dia record ketika tulisannya beda, berarti dia ID-nya berbeda. Sehingga kita harus tracing lagi ya. Terus ada juga isu yang lain, missing values misalnya. Missing values itu tahun ini dia tahun sebelumnya dia ngisi ya. Padahal 10 tahun sebelumnya dia ngisi terus. Nah, missing values itu akan menjadi isu pada saat kita melakukan forecasting ya. Jadi forecasting itu ketika ada missing values, nah itu akan menjadi isu. Bahkan untuk satu extent kita nggak bisa melakukan forecasting karena banyaknya missing values. Nah itu, jadi ada inkonsistensi dari input data, kemudian dari ada missing values ya. Nah itu salah satu isu yang menyebabkan kita banyak expanding effort di data cleansing. Nah kalau sudah datanya udah oke nih, untuk eksplorasi model ya, ini udah banyak. Library-nya, package-nya, tools-nya itu open source ya. Jadi kayak Python, kemudian itu free. Nah, namun biasanya kalau dia free ya, effortnya itu agak lebih lah. Kita harus pakai script sedikit ya, algoritma segala macam ya, sehingga kita bisa mendapatkan insight lalu kita menginterpretasikan hasil. Nah di bagian ini tuh sangat penting ya, karena berdasarkan riset kalau kita menyajikan sebuah outcome hanya dalam bentuk angka-angka itu jauh lebih lambat dipahami ketika kita menjanjikan dalam bentuk visual ya. Makanya saya juga sebagai konsultan data analytics itu lebih banyak mendeliver insight dalam bentuk visual ya. Nanti saya akan demokan ya. Itu akan lebih mudah dipahami berdasarkan riset itu 4.000 kali lebih cepat ya. Lebih cepat orang nangkap itu dalam bentuk visual grafis ya dibandingkan angka. Nah, ini dari data science. Nah, ini salah satu yang harus kita pahami bersama. Data science itu bukan hanya pekerjaan orang IT ya. Bukan. Kenapa? Karena dari awal aja proses itu define business problem. Ya, orang IT itu memang kompetensi itu lebih banyak untuk menyiapkan hardware ya, hardware, software gitu ya. Jadi mereka mendukung dari sisi data engineering. Ya. Tapi untuk masuk ke level data science ya, itu ada satu dari 3 elemen itu kita sebut sebagai business domain ya. Business domain
ini adanya di user. User yang memiliki pengalaman, ya, dia yang mengerti isunya, kompleksitasnya, ya, kemudian bisnis proses, ya. Nah, sehingga pertanyaan pertama itu dimulai dari define business problem. Nah, jadi dalam kelas, biasanya memang sudah menyusulan nih, kita mau ngapain gitu ya, kita mau mengadres masalah apa, kita harus redefine lagi, redefine apakah data kita cukup ya, atau kita harus mengkonstruk data seperti apa untuk mengadres ya hipotesis yang ada di business problem. Jadi kita harus define business problem. Misalkan business problem kayak gini, yang dari simple banget lah, penjualan kita menurun karena apa di era pandemi. Nah, itu kan dari sisi enterprise. Atau misalkan dari sisi policy ya, policy. Kira-kira banyak dari member yang terkena isu komplain itu banyak itu karena apa di era pandemi? Apakah beban mereka bertambah dari sisi cost, atau mungkin karena di era pandemi itu tingkat pengawasan berkurang mungkin gitu ya. Nah, itu kita address apakah isunya dari si investor ya, atau dari sisi lingkungan ya, atau dari sisi pengawasan dari internal kita. Nah, kita harus define dulu nih. Jadi kita harus define business problem. Nah, yang define itu sebenarnya user ya. User yang memiliki domain knowledge ya. User yang memiliki tacit knowledge ya. Tacit knowledge itu ya ilmu yang kita dapat kalau kita ngalami, yang hands on langsung. Nah, dari sinilah baru kita memetakan ya untuk masuk ke hipotesis dan variabel yang akan kita kolek. Nah, jadi kalau misalnya itu kira-kira tingkat pelanggaran tinggi di era pandemi. Nah, berarti kan ada at least ada 3 data yang harus kita compile. Data dari si investornya atau operatornya, kemudian data dari konsumen gitu ya, termasuk juga data dari lingkungan gitu ya. Nah, itu kan kita tinggal tentukan nih proksinya apa ya. Data konsumen itu pelanggaran kita cek dari beban operasional dia meningkat apa enggak. Jadi kita define itu masuk ke data preparation. Lalu masuk kita ke exploratory data analysis. Kita mau nentuin nih, apakah kita mau melihat pengaruh peningkatan beban terhadap pelanggaran, berarti kita bisa regress. Clear kan? Jadi kita akan dengan statistik, hasilnya kita bikin visual, bikin regression analysis. Kita cek signifikan apa enggak dari p-value. Kalau dia signifikan, ketika beban meningkat, pelanggaran bertambah, berarti clear. Ya. Kita harus mengawasi. Jadi, perusahaan yang beban operasional meningkat, dia cenderung melakukan pelanggaran. Gitu ya. Nah, itu kita bisa dapatkan insight seperti itu. Dan kita dengan mudah nanti untuk mendesain polisi yang baru ya untuk pengawasan. Lalu di sini modeling ya, modeling misalkan bagaimana pengaruhnya tadi ya, berapa persen pengaruh peningkatan dari beban operasional terhadap pelanggaran, terus berapa persen pengaruh dari lemahnya pengawasan terhadap peningkatan pelanggaran ya, atau berapa persen pengaruh dari perubahan lingkungan ya, lingkungan terhadap pelanggaran. Nah, itu nanti akan kita bandingkan variabel yang mana yang paling berpengaruh. Nah, itu yang akan kita gunakan ya sebagai top priority untuk mendesain sebuah policy. Lalu ini kita evaluasi. Kenapa kita evaluasi? Karena kan variabelnya berubah ya, fenomenanya berubah, variabel berubah ya. Sehingga proses ini cycle. Jadi ada proses siklus dan ini berlangsung terus-menerus, makanya untuk melakukan proses yang rutin terus-menerus berubah ya, ini kita bisa gunakan machine learning. Jadi kita injek algoritma ya, sehingga nanti ketika datanya berubah memenuhi threshold tertentu, dia akan ngasih input ke kita. Jadi sekarang yang menyebabkan orang tertinggi pelanggaran bukan karena tingginya bebannya dia loh, tapi bisa jadi karena perubahan lingkungan. Misalnya ternyata terjadi bencana alam, ya, jadi terjadi masalah-masalah lingkungan di sana, sehingga dia jadi nggak comply gitu karena bebannya meningkat ya untuk mengcover lingkungan. Misalkan kayak gitu. Nah, itu kita bisa gunakan mesin sehingga mesin secara otomatis mengolah data ya dari fenomena tadi dan memberikan semacam sistem alert ke kita. Ya, misalkan tadi A yang paling berpengaruh, bulan depan jadi B, bulan depan jadi C. Sehingga pengawasan ini itu akan lebih efektif karena kita dibantu oleh mesin. Ya, kita dibantu oleh mesin. Nah, ini applied data science maturity model. Jadi kalau kita plotkan antara kompleksitas dari analytics ya atau kompleksitas dari permasalahan, semakin kompleks nggak di permasalahan kita hadapi. Lalu implementasinya ya,
Kalau kita masuk ke level paling tinggi itu ya full capability data science. Nah, biasanya kita mulai dari sini, getting start ya. Ini masuk yang ke sophisticated analysis dulu. Jadi secara analisis kita udah coba mengadres isu-isu yang sangat kompleks ya, sangat kompleks. Jadi tadi apakah ada perubahan perilaku nih dari sisi investor, dari sisi consumer ya, sehingga akan menyebabkan perubahan dalam pola pengawasan ya. Jadi saya coba kaitkan dengan public policy. Nah, lalu kita masuk ke bisnis OE, di mana tadi kita mendeploy-nya ya dari sisi operational implementation. Dan kalau terakhir itu masuk ke full capability data science. Nah, sekarang kita masuk ke use case ya. Jadi yang biasa kita temuin di energy companies ya. Tapi sebenarnya banyak udah saya lakukan dengan klien-klien yang berjalan ya, ada dari telco, dari consumer group, kemudian dari oil and gas. Tapi saya sudah signing NDA ya, nah, itu nggak bisa ditampilkan semuanya. Jadi saya kasih gambaran singkat dan yang sudah ada tapi dalam bentuk model ya. Jadi kita bisa mempredik financial risk dari energy companies ya. Ini analoginya saya menggunakan contoh akhirnya, karena kalau yang dengan klien saya nggak bisa sampaikan langsung ya dengan contoh, tapi dari sisi library, package ya, tools yang digunakan sama semua, hanya tinggal diganti variabel. Kemudian untuk predicting oil investment decision, ini juga tesis saya dulu di ekonomi dan juga sudah rilis untuk oil investment decision. Dengan kita bisa mempredik ya perilaku dari investasi minyak itu seperti apa, kita bisa mendesain ya policy yang sesuai dengan hasil empiris. Ya, lalu yang ketiga itu misalkan untuk forecasting energy price ya, untuk kita mau melihat kira-kira turun nih, turun misalnya dari oil gitu ya. Sementara batu bara turun tapi udah mulai meningkat lagi gitu ya. Kita mau melihat nih kira-kira kita bisa bikin nggak nih trennya dan secara validity itu valid apakah gitu ya. Itu ada toolsnya kita gunakan misalnya auto regressive untuk ARIMA ya untuk forecasting. Tapi dengan machine learning ya dengan data analitik kita sangat ya, hanya klik data logiknya itu langsung dapat insight. Nah, itu yang membedakan dengan tradisional machine learning seperti statistik. Nah, ini contoh yang saya gunakan ya untuk machine learning membaca perilaku investor di eksplorasi ya. Jadi levelnya di eksplorasi bukan produksi. Jadi saya menggunakan ada data 32 cekungan ya, cekungan geologis dari Aceh sampai yang Papua ya. Ya ada cekungan untuk Mahakam, kemudian ada Barito ya. Kemudian ada Sulawati di sini, kemudian di sini ada Northwest Java dan sebagainya. Dan data dari setiap cekungan ini dari itu ada data yang sifatnya geologis ya. Kemudian data temuan cadangan ya, jadi berapa besar ukurannya, size-nya, volumenya ya. Kemudian data ekonomi, jadi biaya yang dibutuhkan untuk well-nya. Kemudian data-data yang lain. Jadi kan di sini ada onshore dan offshore, saya define itu dummy variable. Jadi dummy variable ada onshore dan offshore itu tentunya akan mempengaruhi keputusan dari investor. Kemudian Indonesia saya bagi dua ya, Indonesia Barat dan Indonesia Timur, karena secara infrastruktur ketersediaan itu berbeda ya, dan market terbesar itu di Barat. Jadi saya juga kasih dia dummy ya 1 dan 0, lalu dianalisis nih. Ini mudah sekali ya sebenarnya secara logik mudah sekali dan secara dari semua tersedia. Nah ini analisis dengan regresi. Nah bisnis question-nya itu adalah faktor apa yang menyebabkan investor melakukan pembuatan minyak itu sebenarnya. Mana yang menyebabkan investor melakukan pemboran minyak? Itu pertanyaannya. Kita bisa jawab dengan regresi. Jadi di sini ada average discover dari gas, kemudian average discover volume of oil ya. Kemudian ini average discover gas, tapi dari sisi yang lain bukan yang volume datanya, tapi dari size ya. Di sini ada juga transfer well ya, dari aspek ekonominya gitu ya. Berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk proses eksplorasi. Nah, hasilnya membuktikan ya kita bisa membaca itu dari regresi itu dua hal ya. Kita lihat tuh dari signifikansi ya, dari dan juga dari explore. Ternyata yang paling sensitif menentukan tingkat eksplorasi ya, kalau kita lihat dari
dari slope-nya ini, dia yang paling tajam. Kita cari yang paling tajam ya. Itu adalah discover volume of gas ya. Dan ini kita jelaskan ya, dari paper itu saya jelaskan, memang Indonesia menghadapi transformasi dari oil ke gas ya. Sehingga tingkat temuan dari gas di tahun sebelumnya itu akan memicu perusahaan melakukan eksplorasi drilling di tahun berikutnya. Nah, ini contoh bagaimana kita menggunakan machine learning ya untuk menganalisis perilaku dari investor migas ya di eksplorasi. Lalu di sini saya lakukan itu klasifikasi ya, klasifikasi untuk memprediksi kira-kira dengan variabel yang berpengaruh tadi ya, itu tingkat probability dia melakukan eksplorasi berapa persen. Dan ini kita bandingkan dengan ya, jadi kita bagi dua data, ada data training sama data testing ya. Ini kita bagi dua, saya bagi dua. Dan di sini kelihatan misalnya nih Sentral Sumatera yang terrecord dia dia melakukan drilling ya. Dan sukses rate-nya, tingkat kesuksesan di tahun sebelumnya itu 0,4 ya. Jadi 0,4 misalnya dari dua eksplorasi ya, drilling eksplorasi ya, dia melakukan 1,6 gitu ya. Jadi 0,4-nya. Kemudian ini ada gas discover volume of gas ya. Kemudian ini oil ya. Nah, ini dia bisa memprediksi 100% ya drillnya. Dia mendrill 100%. Termasuk juga untuk UT ya, UT ini 100%. Ya, ada Northwest Java dan sebagainya. Jadi kita bisa memprediksi kira-kira variabel yang ada di dalam model kita mampu nggak untuk memprediksi sesuai dengan data yang tercatat. Sehingga kita bisa gunakan ya model ini sebagai ya untuk menjelaskan perilaku dari si investor ya. Sehingga ini bagus nanti buat planner ya, itu bisa itu ternyata di tahun sebelumnya itu sangat berpengaruh terhadap drilling di tahun berikutnya ya kan. Nah, bisa dibuat nanti semacam ya dari fiscal policy-nya gitu ya. Apakah dari si tax-nya, dari insentif ya, kemudian dari perizinan dan sebagainya. Bisa disesuaikan. Nah, jadi kita bisa merunning ya. Termasuk juga kita melakukan klasifikasi dengan decision tree. Nah, dengan decision tree kita bisa melihat faktor mana yang secara hierarki dia paling berpengaruh ya, paling berpengaruh. Jadi sini kemarin hasilnya itu dari temuan gas, kemudian nanti masuk ke biaya spend per well ya, sampai dia pengaruh baik ke offshore. Ini kelihatan. Tadi saya mau demoin ini semua, tapi karena berat sekali, tadi saya cuma buka Python akhirnya. Ini kan di R ya, saya upload sama R. Berat sekali dia. Paling nanti saya demokan yang pakai Python aja. Jadi intinya kayak gini. Terus dengan visual delivery untuk visualisasi ya, kita bisa dengan mudah ya untuk menemukan 20% basin ya, 20% temuan yang mempengaruhi 80% terhadap drilling eksplorasi di Indonesia. Ini saya menggunakan Pareto Analysis dari Vilfredo Pareto ya, itu statistician dan ekonomi dari Itali. Ya, biasanya gini, ada 20% individu yang mempengaruhi 80% populasi gitu ya. Kemudian ada 20% misalkan merek-merek yang terkenal dan diingat publik dari 100% merek yang sudah ada gitu. Nah, ini kita gunakan untuk ya mendefine siapa sih top priority yang harus kita awasi ya, yang harus kita optimalkan dan sebagainya. Jadi QT sendiri itu paling besar, kemudian ada Soft Makassar ya, Lariam, Bintuni dan sebagainya. Nah, ini untuk predictive maintenance. Tadi saya mau tampilkan, tapi saya NDA, saya nggak enak ya, nggak bisa saya tampilkan. Jadi saya kasih ilustrasi ya, saya kasih ilustrasi. Kita sih memprofiling dari sisi aset ya, kemudian profiling dari sisi wilayah, karakteristik operasi ya, sehingga ya, kita bisa menyusun preventive maintenance ya, preventive maintenance. Jadi kalau kita perhatikan antara number of failures, kemudian sama biaya ya, sama biaya. Kalau misalkan kita nggak melakukan apa-apa, berarti kan kita menunggu kejadian baru kita korektif ya, atau reactive maintenance. Ini kalau misalnya kejadian ya, kompresor kita bermasalah karena kita nggak ada semacam minor overhaul nggak dijaga ya, kemudian operatornya tuh sembarangan, instrumennya nggak comply ya. Itu kalau kejadian ya, itu kan nilai kerugiannya cukup besar ya. Dia bisa mengganggu kompresi gas kita ya, kemudian nanti mempengaruhi delivery dengan ke konsumen dan sebagainya. Itu cukup besar kerugiannya. Nah, dengan
menganalisis secara historical trend dari sisi kompresor ya, dari pemakaiannya, kemudian dari sisi overpunya apa, kemudian dari kondisi operasi yang berubah, kita bisa melakukan preventive maintenance ya. Preventive maintenance ini kita untuk menurunkan ya probability likelihood terjadinya downtime tadi, number of failures. Dengan demikian ya kita bisa mengoptimalisasi antara preventive maintenance tadi ya, sehingga kita bisa mendiminish number of failures. Nah, di sinilah kita bisa menggunakan preventive maintenance. Saya ilustrasi, jadi saya mau ambil tapi nggak bisa ya, ada NDA-nya dan ini datanya cukup banyak, mereka big data. Nah, ini saya juga gunakan contoh yang sudah ada juga di paper. Ini untuk deep learning ya, deep learning untuk memprediksi dolar per kilowatt hours ya untuk power ya. Jadi kita kan udah punya data nih, data-data historical record ya terkait dengan harga, kemudian kalau yang di-deliver dan sebagainya. Kita bisa menggunakan ya dari sekian banyak data kita bagi dua, data train sama data test gitu ya. Lalu kita menggunakan misalkan metodenya deep learning lah yang lebih bagus secara akurasi dibandingkan kita hanya menggunakan ARIMA gitu ya. Ini kita bisa melihat antara aktual dan prediktif itu ya, ini secara hasilnya nggak beda jauh ya, itu sehingga kita bisa gunakan ya model ini untuk mempredik kira-kira ke depan itu harga trennya bakal seperti apa ya. Meskipun ada banyak disclaimer karena ada banyak variabel juga yang mempengaruhi harga ya, tapi ini salah satu metode deep learning yang bisa kita gunakan untuk memforecasting dari sisi dinamika harga. Nah, ini saya juga lakukan di Telkom, saya nggak bisa pilih di sini, tapi saya kasih ilustrasi ya. Jadi di Telkom itu proyeknya bagaimana kita bisa mengurangi customer churn ya. Jadi konsumen-konsumen yang berhenti berlangganan. Hipotesanya mereka berhenti berlangganan apakah karena faktor ekonomi, faktor demografi ya, faktor lingkungan atau dari sisi layanan ya. Jadi kualitas layanan, kecepatan, reliability dan sebagainya. Nah, itu kita analisis ya dengan churn analisis, kita membangun model ya, ya, secara statistik itu sederhana banget sebenarnya. Kita dengan logistic regression, kita tulis 1 dan 0 ya, kalau dia 1 ya. Terus kita combine data yang churn sama data loyal konsumen. Terus dari data sekian banyak, waktu itu kita running 8 juta yang di Telkom Regional 2 itu sangat banyak data ya. Jadi kita ngebaca itu perilaku dari si pelanggan ya, yang berhenti berlangganan itu disebabkan oleh faktor apa-apa aja gitu. Apakah dari dari sisi harganya, dari sisi paketnya, dari layanan dan sebagainya. Sehingga once kita sudah menemukan variabel yang paling signifikan ya, menentukan CLV, customer life value kita. Nah, di situ kita bisa mendesain sebuah strategi ya. Apakah kita tetap akan menaikkan atau menurunkan variabel ini? Karena variabel ini sangat sensitif ya menyebabkan terjadinya churn. Nah, itu kita lakukan di churn analysis. Dan churn analysis ini juga bisa banyak dikembangkan ya untuk employee attrition ya. Karyawan kita keluar itu sebabnya apa ya? Apakah dari sisi karyawannya, dari lingkungan bisnisnya, ya, atau dari sisi mungkin organisasi dan sebagainya. Jadi variabelnya kita define, kalau kita address, kita kumpulin karyawan masih bekerja sama karyawan yang sudah leave ya, itu kita regress ya secara logistic regression tadi, sehingga kita bisa tahu nih variabel mana yang paling tinggi menyebabkan kita itu keluar gitu. Termasuk juga ini banyak digunakan ya untuk tadi yang saya ilustrasikan tadi, mendeteksi pelanggaran. Contohnya paling gampang lah gitu ya, pelanggaran lalu lintas gitu kan. Apakah pelanggaran lalu lintas itu disebabkan oleh attitude behavior ya? Kita pakai teori of plan behavior nih dari Ajen ya sama Fishbane. Dari attitude toward behavior dari si individunya ya, atau dari social norms ya, dari lingkungan sekitar yang menyatakan nggak apa-apa kita langgar lampu merah tuh biasalah gitu, itu kan social norms ya, atau dari prinsip behavior control ya, jadi ada kesempatannya untuk melakukan pelanggaran, mungkin pengawasannya kurang gitu ya. Nah, terus kita kaji nanti variabelnya apa, gitu ya. Dan biasanya orang terjadi kecelakaan itu sebelum dia melakukan pelanggaran gitu ya. Dan kita collect tuh datanya ya. Lalu tadi data social norms ya,
termasuk juga dari aspek pengawasannya, apakah teknologi yang digunakan untuk pengawasan sudah reliable apa enggak ya, bisa dalam itu. Jadi kalau misalnya kita bisa menggabungkan antara data yang melanggar sama data tidak melanggar, kita bisa temukan variabel apa yang menyebabkan ya si pengendara itu melakukan pelanggaran ya. Sehingga nanti pada saat mendesain polisinya kita tahu ya ternyata yang menyebabkan orang melanggar bukan karena individunya, tapi social norms. Jadi ketika di jalan dia lihat ada yang terobos lampu merah, dia ikut terobos ya. Saya kemarin jelasin itu di Indosat, itu Consumer Analytics, itu ada sebuah riset yang menarik secara empiris. Ternyata perubahan perilaku untuk melakukan produk lain itu tidak hanya toward behavior yang paling berpengaruh. Ternyata yang paling berpengaruh itu adalah social norms. Sehingga manfaatnya untuk enterprise ya, mereka harus melakukan ya kegiatan promosi ya, branding dan sebagainya. Tapi berpengaruh social norms. Jadi si itu sangat berpengaruh ya. Pokoknya bagaimana kita bisa desain itu sebuah persepsi publik ya, sehingga mereka ketika mengorder produk kita yang menggunakan ini kita secara prestis dan dia meningkat. Nah, social norm ternyata sangat berpengaruh. Itu case-nya waktu itu di Eropa ya, di Indonesia mungkin perlu banyak dilakukan riset juga itu. Nah, jadi secara public policy ya, public policy banyak yang bisa kita gunakan ya dari data dan machine learning. Dari big data kita datanya semakin banyak ya, tentunya ya desain kebijakan yang kita hasilkan itu bisa semakin relevan ya dengan fenomena yang terjadi. Terus dengan machine learning kita bisa menganalisis variabel mana yang paling berpengaruh ya dari tingkat compliance ya, kemudian misalkan dari produktivitasnya mereka ya, kita bisa misalkan menggunakan data exploratory analisis atau frontier analisis untuk melihat. Saya ada juga paper dulu untuk membuat frontier analisis ranking kira-kira perusahaan migas itu dari sisi revenue, aset dan beban usaha kalau kita buat ranking itu top 5 siapa gitu ya di frontier analisis. Kemudian faktor apa yang menyebabkan mereka bisa menjadi top 5 itu. Nah, sehingga kita bisa membuat sebuah desain misalnya untuk insentif ya, jadi ada reward and punishment. Sementara dari perusahaan yang nggak perform, mungkin pada saat mulai menjelang terminasi kontraknya ya, atau kita bisa evaluasi dia untuk di-terminate gitu ya, kalau dia udah nggak perform dalam sekian tahun. Nah, itu dari sisi public policy. Jadi di era of intelligence machines ya, ini tentunya akan menuntut yang menjadi akan menjadi demanding ya untuk para pemerintah ya buat aspek-aspek pengawasan ya, pengawasan publik, karena fenomenanya cepat berubah ya, tapi discontinuous change ya, ini yang paling bahaya. Kalau misalnya perubahannya itu continuous, patternnya kita udah bisa tangkap gitu ya, itu kan mudah kita untuk mendesain sebuah kebijakan. Tapi ini kejadiannya hanya 6 bulan ya, sementara kan kita untuk mengubah satu kebijakan itu kan butuh waktu. Nah, pada saat kita implementasikan, ternyata udah beda lagi nih, udah berubah. Nah, inilah eranya kita juga harus mengadopsi konsep-konsep agile ya, sama menggunakan juga intelligence ya. Karena itu daerahnya machine learning, ya patterns ya, kita harus lakukan scoring, kita harus mempredik behavior dari consumer, dari investor dan lain-lain ya. Jadi eranya sini. Dan data yang kita collect semakin banyak, bisa dari handphone ya, dari macam-macam instrumen kontrol ya, dari satelit dan sebagainya. Nah, ini yang saya coba memberikan semacam inilah, mungkin Bapak Ibu di pemerintahan sudah sangat paham, jadi saya ini karena ada publik ya, bagaimana kita mendesain sebuah kebijakan ya, sebuah kebijakan yang kita tidak hanya menangkap first horizon, karena saat ini kan yang kelihatan di permukaan itu adalah first horizon yang dari kejadiannya dulu nih. Padahal ada second horizon, ada third horizon yang akan kejadian lagi nih. Jadi once kita mendesain sebuah kebijakan ya, kita tidak hanya address isu yang saat ini terjadi, tapi yang akan kejadian ya di masa-masa yang akan datang. Ini ada second horizon. Nah, di sini ada crossfade antara first sama second horizon ya. Dan di sini juga ada second crossfade ya. Ya, ini yang kita coba address juga ya, harmonize dengan pockets of futures ya. Yang dia itu ada embedded in the present. Jadi disinilah bagaimana kita bisa mengharmonisasikan policy dengan tidak hanya not only for the current condition,
but also ya for the present and in the future. Jadi kita harus coba mengidentifikasi wave. Misalkan di renewable energy kita sudah tahu misalnya ada electric vehicle ya, EV ke depannya. Tapi ada second dan third wave lagi nih yang bakal kejadian lagi. Nah, itu kita harus address ya sebagai second sama third horizon. Jadi pada saat nanti kita sebuah kebijakan ya, kemudian melakukan pengawasan ya, ini sudah inline dengan tren yang akan terjadi lagi gitu. Kita tidak hanya mengerus dari sisi first horizon. Lalu ini saya menggunakan paradigma yang digital era. Harapannya ya kalau kita pivoting antara waktu kemudian dari sisi dispersion ya. Jadi ini number of case, degree of public awareness. Ya, harapannya kalau dulu persepsi publik itu government institution itu ya lembaga dan majority ya, harapannya kita bisa bergeser ke kiri ya. Bagaimana mungkin nggak akan secepat perusahaan yang melakukan inovasi inovator, tapi kita mulai engage dengan mereka, masuk ke proses-proses yang sifatnya tadi inkubasi bisnis, sehingga bisa tahu nih, kira-kira disruptive innovation itu bedanya apa dengan incremental innovation. Nah, ketika kita memahami, ternyata nih perubahannya bisa secara tiba-tiba gitu ya, dan ini sangat perubahannya sangat struktural ya. Nah, dan kita terlibat dalam sebuah ekosistem inovasi, itu tentunya desain kebijakan yang kita ambil juga inline dengan tren yang akan terjadi. Nah, di sini jadi ada semacam tingkatkan kolaborasi ya dengan innovators ya. Karena kalau kita menunggu yang sudah kejadian lalu kita melakukan korektif ya atau reaktif, itu udah loss of momentum. Ya. Jadi kira-kira ini framework ya bagaimana kita bisa mempercepat ya proses adaptasinya dan terlibat langsung juga bersama dengan innovators bersama pemain, bahkan bisa juga berharmonisasi mereka untuk mendesain tuh arenanya dan juga posisinya. Nah, contohnya juga kita bisa gunakan sentimen analisis ya. Sentimen analisis saya juga menggunakan bagaimana kita bisa mengekstrak persepsi dari publik terhadap sebuah kebijakan yang kita keluarkan. Ya. Sebelumnya saya sudah running yang di R, cuma saya buka Python. Karena ini ya, saya close yang tadi, saya coba demoin yang Python saja. Jadi kita bisa meng-capture persepsi publik pada saat kita mau mengeluarkan kebijakan atau ya itu expose jadi setelah kebijakan dikeluarkan. Bisa ini dengan sentiment analysis kita mentransform dari teks menjadi data. Ya. Nah, ini saya coba men-summary ya, summary prinsip-prinsip di dalam membuat kebijakan. Saya sudah belajar public policy karena sejak 2015 itu saya mengajak di MPKPUI ya di mikroekonomik sama di ilmu ekonomi. Nah, jadi biasanya kita menggunakan mikroekonomik peran pemerintah sebagai stabilisator ya antara supply dan demand gitu ya. Apakah dari sisi tax ya, kemudian tadi dari sisi insentif, kemudian bantuan sosial dan sebagainya untuk stabilisasi dan beli ya. Kemudian juga meregulir dari sisi kompetisi ya. Kemudian meregulir juga jangan sampai terjadi eksploitasi ya market power dari si produser ya. Nah, ini beberapa regulasi yang kita pertimbangkan ya. Kita harus membuat semacam ada regulation. Saya kira sudah sangat bagus ya, pemerintah sudah yang berjalan saat ini. Kita lihat berbagai kementerian ya, maksud juga SDM sudah mau melakukan adaptive regulation. Dan ini memang harus mindset-nya berubah gitu ya. Ini semacam iterative approach ya. Ini bisa berubah-berubah terus nih aturan di era disruptif ya, karena fenomenanya juga berubah gitu ya. Jadi kita harus responsif, iteratif, tidak hanya dari sisi reaktif atau dari aspek aktif ya. Aktif. Kemudian ini regulatory sandbox ya. Jadi kita juga terlibat dalam prototype ya dan test new approaches. Jadi kita sudah terlibat nih, kita coba semacam ini buat policy seperti apa, buat launching itu benar-benar sesuai dengan sasaran. Kemudian outcome based regulation ya. Jadi setiap regulasi yang kita keluarkan, saya yakinlah sudah ada KPI-nya. Kira-kira target pencapaian itu kalau misalnya berapa persen gitu ya. Kemudian dari sisi pencapaian pengawasan dan sebagainya, berapa banyak yang comply, berapa banyak yang melanggar gitu ya.
jadi outcome based regulation, dan kita bisa melakukan scoring ya. Scoring ini penting ya untuk melihat dari stakeholders ya dan sebagainya, dan termasuk juga melakukan collaborative regulation. Jadi karena dunianya udah berubah ya, sekarang eranya bukan single direction, tapi ini kita juga mengaspirasi dari pemain-pemainnya, industri sudah berubah, makanya kita coba align regulation itu dengan di hype di industri gitu ya. Ketika itu, dan peran dari pemerintah memang di aspek intervensi ya, intervensi kebijakan, bagaimana meng-ensure ya pasar ya, apakah dari sisi agent of economic producer ya, consumer, kemudian supplier ya, dan pihak-pihak lain itu sama-sama bisa menikmati. Kalau konsumen dari sisi utilitas tidak kepuasannya, produser itu tentunya dari sisi profitabilitas, tapi dengan catatan tuh margin yang wajar gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa merebalance ya antara produser, consumer, dan other stakeholders ya, sehingga desired outcome tuh biasanya pastinya kita mengharapkan lebih ya. Meskipun terkadang predicted outcome tuh ya kita akan temui itu dia sifatnya high risk ya. Jadi kita harapannya dengan mendesain sebuah kebijakan ya, kita bisa meningkatkan value tidak hanya dari sisi produser tapi juga dari sisi aspek consumer. Sini. Dan agile governance on public policy ya. Public policy tentunya kita mengandalkan tadi dari sisi data ya, jadi data driven teknologi ya, dan dari sisi toolsnya itu tadi machine learning ya. Jadi di sini ada IoT ya untuk cloud based machine learning, karena datanya semakin banyak gitu kan, harus menggunakan cloud based ya. Lalu kita juga menggunakan two-sided market ya. Two-sided market itu ya sekarang kan multi-side market ya, ada sharing economy ya, ada platform yang kita gunakan untuk monitoring, kemudian lebih mudah untuk reporting ya, dan sebagainya. Dan metode-metode yang kita bisa explore dan kembangkan itu ya, ini ada beberapa ya, kalau kita kategorikan ya, dari few to many ya, paling banyak, sampai in the field sama in the lab ya. Jadi memang kebijakan dalam tataran teori atau paper itu kita bisa menjelaskan yang sangat ideal gitu. Tapi pada saat dieksekusi, diimplementasikan itu banyak aspek-aspek yang harus kita perhatikan gitu ya. Jadi ini adalah kenapa kita harus melihat dari tadi challenge ya. Kemudian rumus control trials ya. Kita juga bisa membuat semacam hackathons gitu ya. Jadi inilah beberapa yang kita bisa gunakan, atau sebaliknya kita bisa juga dari kalau dia masih sedikit ya. Ada incubators, ada pilots, ada sandbox ya, ada nudge dan sebagainya. Ini merupakan cara-cara yang kita bisa kembangkan ya untuk mendevelop sebuah polisi. Biasanya memang dari sini ya, ini kan level paling basic ya. Kita pakai workshop ya, kemudian bikin prototype, kemudian ada policy simulation ya, dan kita masuk ke kanan, ini konsultasi ya, design thinking, ya melakukan survei, baru ke kiri atas, baru nanti ke kanan atas gitu ya. Dan paradigmanya memang sudah berubah ya. Government itu dia meregulate ya, legislasi yang outcome based regulation. Jadi outcome based regulation. Jadi orientasi sama hasil ya. Kemudian melakukan proses kolaborasi ya, collaborative governance, dan juga collaborative regulation. Jadi dalam desain misalkan digital ekonomi. Digital ekonomi saya juga membantu pemerintah ya, KPPU untuk melakukan penguasaan untuk digital ekonomi. Itu marketnya itu abu-abu gitu, sama kita nggak gampang yang memetakan pemain-pemainnya, karena mereka nggak hanya main di satu market, mereka mainnya di multi-sided market. Ada yang main itu nggak hanya di platformnya, tapi dia mainnya di payment, ada main juga di logistik dan sebagainya. Jadi industrinya itu kalau kita menggunakan pendekatan tradisional, kalau kita belajar dulu industrial organization hanya dari structure ya, conduct performance, saat ini itu udah beda gitu. Structure itu susah matahin pemainnya, karena mereka bisa dari mana gitu ya. Terus si investornya juga berubah gitu, venture capitalnya bisa macam-macam, udah orang kesekian berapanya gitu ya. Dan setiap pemain ini bisa jadi dari masing-masing venture capital mereka punya semacam aliansi gitu ya. Jadi
perilakunya dia itu tuh nggak gampang juga dipredik ya, karena secara strukturnya berubah ya, kemudian maksudnya tuh nggak langsung kelihatan seperti industri-industri konvensional gitu. Sehingga kita juga harus mendesain ya dari definisi marketnya, kemudian pemain-pemainnya, variabel yang digunakan untuk pengawasan dan sebagainya. Nah, jadi kesimpulan akhirnya saya coba bikin sebuah analogi ya sebelum masuk kita nanti ke contoh ya analogi. Nah, jadi kita memang harus bergerak dari fenomenal ya. Kita collect tuh data of fenomena gitu ya. Kita record datanya ada angka, ada kalimat, ada report ya, ada gambar ya. Terus kita olah menjadi informasi ya, data kita olah menjadi informasi dari evidence bukti dan menjadi pengetahuan baru ya untuk mendefine ya bisnis problem tadi. Lalu di sini ada juga hal-hal yang kita harus perhatikan, ada people-nya, ada society, enterprise, sama government. Dan proses di dalam penyusunan kebijakan saya kira Bapak Ibu lebih memahami ya. Saya juga baru belajar ya untuk policy. Kita harus policy development ya, kemudian mempertimbangkan riset policies, laws dan regulation, termasuk juga alokasi sumber daya yang dibutuhkan nanti untuk implementasi dan pengawasan. Ya, sehingga polisi paling bagus kan bisa mengadres masalah yang terjadi dan bisa meningkatkan ya, misalkan dari sisi penerimaan dari negara ya, kemudian iklim investasi, kemudian dari sisi konsumen dan sebagainya. Jadi kalau saya tadi pertama saya menjelaskan untuk data science dan machine learning kita harus sekolah data science, machine learning atau AI gitu ya. Karena itu bisa dipelajari ya dari aspek yang informal ya, atau kita bisa menggunakan training dan workshop ya. Jadi yang paling penting kalau saya pribadi mengalami itu adalah kita mau belajar terus-menerus ya, growth mindset ya, lifelong learner lah ya. Dan kita bisa unlocking human intelligence ya. Bagaimana kita mempelajari apapun itu ya, dengan cepat, dengan efisien, dan dengan use case ya, studi-studi kasus yang sangat applied ya. Sehingga tuh kebayang, oh tools ini algoritma